Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan untuk kita bisa berada di tempat ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya siapakah waktu kita? Milik siapakah waktu kita? Sebagian kita mengira, sebagian kita menduga waktu kita adalah milik kita. Kita adalah pemilik waktu kita sendiri. Dan ini perlu dievaluasi. Kalau memang waktu ini, kalau memang waktu kita adalah milik kita, kita yang memilikinya, maka seharusnya pemilik tidak ditanya. Kalau memang waktu ini adalah milik kita, tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada yang lain-lain. Kalau memang milik kita, maka suatu hari nanti, di hari kiamat nanti, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita duga, yang kita sangka waktu itu adalah milik kita, ternyata waktu itu adalah bukan milik kita. Waktu kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik waktu kita, bukan kita. Karena kalau hakikat pemilik, tidak mungkin ditanya tentang apa yang dia miliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kelak suatu hari nanti waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan dalam sebuah hadis yang memberikan peringatan untuk kita semua agar benar-benar memperhatikan waktu kita. Allah akan bertanya tentang waktu kita dua kali, jamaah. Allah akan bertanya tentang waktu yang telah Allah berikan kepada kita, khusus waktu muda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita waktu kita secara umum hidup di atas permukaan bumi ini, yang menunjukkan keterangan para ulama, waktu yang kita miliki hari ini pada hakikatnya adalah milik Allah, jemaah. Milik Allah. Allah akan bertanya tentang waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Allah akan bertanya, kita akan berada di hadapannya kelak suatu hari nanti. Dan Allah akan bertanya, untuk apa waktu kita dihabiskan? Jadi apa kita dengan waktu-waktu yang Allah berikan pada kita semua? Apakah kita menjadi seseorang seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Allah maksudkan? Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan kita, dan kita semua mengetahuinya. Allah menciptakan kita di atas permukaan bumi ini agar kita mengetahui, agar kita tahu diri kalau kita semua adalah budak. Kita semua adalah budaknya Allah. Kita semua harus nurut sama Allah. Waktu demi waktu kita ada aturan Allah di situ. Waktu demi waktu ada petunjuk-petunjuk Allah. Kita tidak bisa bilang, waktu-waktu saya terserah saya. Mau ngapain, mau ke sana, mau ke sini, mau begini, mau begitu. Tidak bisa, jamaah. Ternyata waktu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditanya dari waktu-waktu yang kita hidup di atas permukaan bumi ini. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, su'ilna an arba'ati mas'alatin. Kita akan ditanya tentang 4 perkara, dan di antara 4 perkara yang akan ditanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengenai waktu kita. Mengenai waktu kita digunakan untuk apa? Apakah kita menjadi seorang hamba yang benar-benar menjadi seorang budak sehingga mengabdi, sebenar-benarnya mengabdi kepada tuannya, ataukah kita memposisikan diri kita sebagai orang yang merdeka sehingga kita bisa berbuat sesuka hati kita di hadapan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita, untuk bisa sadar kalau kita tercipta untuk beribadah, kalau waktu kita adalah bagian
dari yang dimiliki oleh Allah, dan Allah akan bertanya tentang waktu kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, bahwasannya kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang rugi. Ayat yang kita hafal, ayat yang hampir setiap kaum muslimin, kaum muslimat menghafal ayat ini. Allah mengatakan wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Kalau kita semuanya adalah rugi. Kita semuanya rugi, jemaah. Hanya 4 golongan manusia yang dikatakan oleh Allah tidak rugi. Apakah kita termasuk bagian dari orang yang memanfaatkan waktu kita untuk 4 perkara ini? Ilal ladina amanu wa amilus solihat. Apakah isi hidup kita adalah beriman, beramal soleh? Apakah isi hidup kita watawassobil haq, watawassobis sabr? Hanya 4 perkara. Jika kita tidak masuk dalam bagian dari 4 perkara ini, maka segeralah kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu-waktu kita habiskan untuk 4 perkara ini. Karena hanya 4 perkara ini yang dipastikan pemilik amanah waktu dia tidak akan merugi. Allah telah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali dia sibuk dengan keimanannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam terdapat amal soleh. Habis waktu kita di permukaan bumi ini untuk beramal soleh. Kalau kita fikirkan, kalau kita resapi, kalau kita tadaburi, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan ad-dunya sijen. Dunia adalah penjara untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Sebagaimana penjara orang-orang yang beriman tidak bisa melakukan segala-galanya seperti apa yang dia inginkan. Sebagaimana orang yang dipenjara, kehidupannya teratur dengan peraturan, kehidupannya tidak bisa keluar dari peraturan yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi kita harus beribadah, siang kita harus beribadah, sore kita harus beribadah, malam dan seterusnya. Hidup kita habis dengan beribadah, dan beribadah. Dan memang untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Hafal, mungkin pernah kita dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang untuk itu kita diciptakan. Memang bukan untuk bersenang-senang, memang bukan untuk berfoya-foya, memang bukan untuk buang-buang waktu kita diciptakan oleh Allah Jalla dzikruhu. Akhiratlah tempat di mana kita dipersilakan oleh Allah untuk menikmati semua yang ada. Di sini hidup kita terbatas. Hidup kita hanya diperintahkan untuk beribadah, dan beribadah, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla dzikruhu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua menyadari bahwasannya waktu-waktu kita adalah punya Allah, dan kita akan ditanya suatu hari nanti yang kita tidak bisa menghindari pertanyaan tersebut. Apakah waktu itu membuat kita bisa kenal Allah? Apakah waktu itu bisa membuat kita taat sama Allah? Apakah waktu yang Allah berikan pada kita membuat kita kenal siapa Nabi Muhammad SAW? Apakah waktu yang telah Allah berikan pada kita membuat kita tunduk dan patuh pada Nabi Muhammad SAW? Apakah kita nggak kenal Allah dengan waktu yang telah Allah berikan? Apakah kita nggak kenal Nabi Muhammad dengan waktu yang telah diberikan? Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kelak? Sementara yang memberikan waktu tersebut telah memberikan waktu untuk kita agar kita kenal Allah, agar kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.